sahabat semuanya, ketemu lagi dengan Imu Has Kuliner. Kali ini Imu Has akan membagikan video bagaimana membuat rujak petis dengan topping minyak zaitun. Untuk membuatnya, mari terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, silahkan share, like, dan subscribe untuk mendapatkan video-video baru selanjutnya. Pertama kita siapkan sayurannya terlebih dahulu, yaitu tauge atau kecambah, kacang panjang yang dipotong pendek, dan kangkung. Kemudian, kita siapkan bahan-bahan lain untuk membuat bumbunya, yaitu kacang tanah yang sudah digoreng, garam, gula putih, lombok, gula merah, petis hitam, dan petis merah. Petis merah ini penting untuk menambah enaknya cita rasa rujak. Setelah itu, kita siapkan juga bahan-bahan lain untuk pendamping sayurnya, yaitu nanas yang sudah dikupas, mangga yang belum masak, timun, dan kerai. Kerai itu sejenis timun tetapi tidak sama persis dengan timun. Jika timun biasa dimakan mentah, maka kerai biasanya direbus terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan rujak. Kemudian kita siapkan juga bahan lainnya, yaitu tahu mentah, lalu tempe mentah, dan emping melinjo mentah yang nanti akan kita goreng. Semua bahan itu kita siapkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan selera kita masing-masing. Lalu kita siapkan lontong. Kalau kita tidak suka lontong, maka bisa kita siapkan nasi. Lontong dapat dimasak sendiri atau kalau kita beli di pasar harganya murah kok, mungkin sekitar Rp1.000. Kemudian kita siapkan cecek atau cingur. Kalau tidak ada cingur, maka kita bisa menggunakan cecek. Nah, seperti yang kita lihat bersama, sayurnya sudah direbus. Bahan sayur yaitu tauge, kacang panjang dan kangkung yang telah kita siapkan tadi sudah kita rebus setengah matang. Sayuran ini sebaiknya tidak direbus terlalu matang. Di samping untuk mempertahankan tekstur kesegaran sayurnya, juga supaya zat gizi yang ada di dalam sayur itu tidak rusak. Sekarang kita masukkan kerai tadi ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Ini kerainya sebentar lagi matang. Kemudian tahu yang kita siapkan tadi kita goreng. Tahunya sebaiknya tidak digoreng terlalu matang supaya nutrisinya tidak rusak. Sesuai selera, tahunya boleh dilumuri sedikit air garam. Nah, ini tahunya sudah boleh kita angkat dari tempat penggorengan. Tahu tadi, kita goreng setengah matang saja. Sekarang, tahu yang sudah kita angkat tadi, kita tiriskan. Berikutnya, sekarang kita masukkan tempe tadi ke dalam tempat penggorengan. Tempe ini juga tidak kita goreng sampai kering, tapi setengah matang saja. Tempe kita goreng sampai warnanya agak kekuningan. Bagi yang sedang menghindari gorengan, atau bagi yang sedang menjalani diet rendah lemak atau minyak, tahu atau tempenya bisa direbus. Ini tidak akan mengurangi cita rasa enak rujaknya. Sebab enaknya rujak lebih ditentukan oleh perpaduan bumbu-bumbunya, yaitu kombinasi bahan seperti petis, kacang tanah, dan pisang klutuknya. Ini tempenya sudah masak dan sudah bisa diangkat dan ditiriskan.
Sekarang, mari kita goreng emping melinjo yang sudah kita siapkan tadi. Untuk emping melinjo, menggorengnya sebentar saja, dan tidak bisa ditinggal. Sebab, kalau kita tinggal pada saat menggoreng melinjo, maka melinjo warnanya akan kelihatan gosong dan tidak cantik lagi. Ketika dimakan dengan rujak, melinjo dapat menampilkan sensasi cita rasa rujak yang berbeda dari biasanya, yaitu rujak bisa terasa lebih enak. Dalam hal ini, melinjo adalah pilihan. Jika kita tidak suka dengan emping melinjo, maka kita dapat menggunakan kerupuk sebagai gantinya. Nah, sekarang kita rebus ceceknya sampai lunak. Kemudian, lontong yang sudah kita siapkan tadi, setelah dipanaskan, sudah bisa diangkat. Sambil mengangkat lontong dari tempat kukusan, lontongnya kita tiriskan airnya. Nah, sekarang kita siapkan cobek untuk membuat rujak petisnya. Ini kita tuangkan garam sebanyak separuh sendok takar kecil ke dalam cobek. Lalu, kita tambahkan gula putih secukupnya. Tambahan garam dan gula tidak perlu banyak, sebab walaupun tidak ditambah gula dan garam, rasa bumbu rujak ini nanti akan cukup rasa asin dan manisnya yang berasal dari petis hitam dan petis merahnya. Lalu, kita tambahkan cabai kecil atau lombok kecil. Setelah itu, kita tambahkan gula merah secukupnya. Gula merah ini juga merupakan salah satu syarat untuk membuat rujak petis yang lezat. Kemudian, tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya. Lalu potong-potong kecil pisang klutuk yang sudah kita siapkan tadi. Pisang klutuk ada yang menyebutnya dengan nama pisang batu, karena teksturnya yang keras. Pisang klutuk ini berbiji tetapi ketika bijinya termakan, masih dapat dikunyah. Tanpa pisang klutuk, rujak petis rasanya kurang sempurna. Sekarang kita haluskan semua bahan bumbu rujak yang ada di dalam cobek ini. Saat menyiapkan bumbu rujak di cobek, sebelum dihaluskan, mungkin ada yang bertanya, kenapa petisnya kok tidak sekalian dicampur di awal bersama bumbu lainnya ya? Petisnya memang sengaja dicampur setelah bumbu lainnya agak halus, supaya memudahkan proses menghaluskan bumbu lainnya. Terutama kacang tanah, bila dicampur dengan petis di awal, maka terkadang ada sebagian kacang tanah yang tidak ikut tergerus secara halus. Jadi, halusnya kacang bisa kurang merata. Sekarang kita tambahkan petis merah dan petis hitam ke bumbunya yang sedang dihaluskan. Petis merah disebut juga petis Madura yang terbuat dari sari ikan. Sedangkan petis hitam terbuat dari sari udang. Walaupun ada juga petis hitam yang terbuat dari sari ikan. Lalu kita tambahkan sedikit air, untuk memudahkan menghaluskan bumbunya. Kita memang harus menghaluskan bumbu rujak dengan cobek secara manual. Lalu di antara kita ada yang bertanya, apakah kita bisa menghaluskan bumbunya dengan blender? Oh tentu saja, kita bisa menghaluskan bumbu rujak petis dengan blender.
Tetapi cita rasanya mungkin tidak akan sama dengan bumbu yang dihaluskan secara manual dengan cobek dengan menggunakan tangan. Sekarang bumbunya rujak petis sudah halus. Pertama kita masukkan irisan buah mangganya. Melihat bumbu rujak petis dengan mangga, sepertinya enak sekali ya. Benar-benar menggoda. Siapapun yang melihat, ingin segera memakannya. Kali ini kita membuat rujak sekali racik cukup untuk 2 orang. Menambahkan irisan buah mangga ke dalam rujak petis, dapat menambah nikmatnya makan rujak. Sekarang kita ambil buah nanas, kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam rujak. Ada kombinasi antara buah yang dikukus dengan buah yang masih segar. Setelah itu kita tambahkan irisan timunnya. Walaupun racikan rujak petis ini kita buat untuk sayur dan lontong, namun bumbu rujak petis ini juga cocok untuk rujak buah. Perpaduan irisan buah dan bumbu rujak seperti yang kita lihat saat ini saja, sebenarnya sudah enak loh kalau kita makan. Kemudian kerainya juga kita iris kecil. Untuk campuran rujak petis, sebelum direbus, kerainya boleh dikupas kulitnya terlebih dahulu, atau tidak usah dikupas juga tidak apa-apa. Lalu kita tambahkan tempe yang tadi sudah digoreng. Dipotong kecil. Memotong bahan untuk rujak seperti ini, bisa menggunakan pisau atau gunting yang kita siapkan khusus untuk memotong bahan makanan. Lalu kita iris juga tahunya, yang tadi sudah digoreng setengah matang. Kemudian, kita tambahkan irisan cecek atau cinmurnya. Lalu kita tambahkan sayurnya yang sudah kita rebus setengah matang tadi. Ada kacang panjang yang dipotong pendek, sayur kangkung dan tauge. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan lontong yang sudah kita siapkan tadi, kita potong kecil-kecil. Tapi bagi para sahabat yang tidak suka lontong, bisa disiapkan nasi. Atau bahkan, rujak ini bisa juga dimakan tanpa lontong atau tanpa nasi juga enak. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, racikan rujak ini kita siapkan cukup untuk 2 orang. Sekarang bahan dan bumbunya kita aduk sebentar agar supaya bisa merata. Ini aromanya sudah tercium sedap sekali. Sekarang rujaknya sudah siap untuk kita pindahkan ke piring. Yang ini adalah untuk porsi pertama.
Lalu kita tambahkan keripik atau emping melinjonya. Dan yang ini untuk porsi yang kedua. Sekarang kita taruh emping melinjonya. Yang terakhir, kita tambahkan topping minyak zaitun atau olive oil. Bagi para sahabat Imuhas yang ingin mendapatkan minyak zaitun bisa dibeli di supermarket. Minyak zaitun itu ada dua macam peruntukan, yaitu minyak zaitun yang khusus untuk masakan dan minyak zaitun untuk kecantikan. Jadi, apabila akan mencari minyak zaitun untuk topping rujak seperti ini, silahkan dicari minyak zaitun yang khusus untuk masakan. Sekarang, mari kita coba mencicipi rujak petis Madura dengan topping minyak zaitun ini. Ini adalah makanan sehat, rujak petis dengan kombinasi sayur dan buah segar serta dengan topping minyak zaitun. Minyak zaitun adalah termasuk golongan lemak baik. Mengandung monounsaturated fatty acid yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, apakah para sahabat Imuhas menyukai video ini? Kita semua bisa mencoba sendiri di rumah ya. Untuk bahan-bahannya ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba dan semoga informasi yang ada di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.